Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syifa Ramadjani. Saya angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi bank soal akuntansi biaya untuk angkatan 2019. Di sini saya harap semuanya sudah memiliki atau memegang bank soalnya masing-masing. Jadi kita langsung aja. Oke, langsung aja ya. Untuk soal nomor 1 atau bagian 1 mengenai job order costing, di sini kita diperintahkan untuk membuat jurnal dan menghitung harga pokok pesanan nomor 101 dan 102. Langsung aja kita buat jurnalnya. Untuk jurnal A, pembelian bahan baku secara kredit sebesar 115.020.000. Untuk jurnalnya, karena bahan baku, kita bisa pakai raw material atau material saja bisa. Di debit, kemudian pada kas di kredit sebesar 115.020.000. Kemudian selanjutnya untuk jurnal B, beban gaji akrual sebesar 110 juta. Karena beban, jadi dia belum ada pembayaran dan masuk ke hutang, jadi jurnalnya adalah payroll. Pada accrued payroll sebesar 110 juta. Kemudian selanjutnya beban gaji didistribusikan sebagai berikut. Pesanan nomor 101 kita rinci aja ya. Pesanan 101 untuk nominalnya sama dengan 2.500 jam kerja dikali Rp 8.000. Kemudian untuk pesanan 102 itu 4.000 jam kerja dikali Rp10.000 per jamnya. Selanjutnya pesanan 103 yaitu 3.000 jam kerja langsung dikali Rp6.000 per jamnya. Untuk jurnalnya, di sini juga ada keterangan tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp12 juta dan gaji bagian pemasaran dan administrasi sebesar Rp20 juta. Langsung kita jurnal dengan jurnal work in process. Work in process kemudian pada payroll.
sebesar ini ditambah ini ditambah pesanan 101, 102, dan 103 kita jumlahkan, hasilnya ada 78 juta rupiah. Kemudian selanjutnya untuk kita jurnal tenaga kerja tidak langsung pada FOH kontrol pada payroll juga terlihat di soal sebesar 12 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah kita menjurnal gaji bagian pemasaran dan administrasi. Jurnalnya adalah administration marketing. Expense pada payroll sebesar 20 juta rupiah. Untuk jurnal ini bisa kita satukan payroll-nya jadi seperti ini, bisa kita satukan. Pada payroll. Sini 110 juta. Ini biar gak bingung kita tambahin aja ya. Oke, selanjutnya bahan baku yang dikeluarkan dari gudang adalah sebagai berikut: 51.600.000 untuk pesanan nomor 101. Kita rinci aja ya. 101 sebesar 51.600.000. Kemudian 102 sebesar 42 juta rupiah. Dan pesanan 103 sebesar 14.575.000 rupiah. Lalu ini kita jurnal. Debitnya work in process. Pada material atau raw material disesuaikan dengan jurnal kalian di awal pembelian bahan baku sebesar total dari ketiga pesanan ini
Kemudian lanjut, ada bahan baku tidak langsung sebesar 7.520.000 juga dikeluarkan dari gedung. Jurnalnya FOH Control pada indirect material. Sebesar Rp7.520.000. Selanjutnya, jurnal E. Biaya overhead pabrik dibebankan ke pesanan nomor 101, 102, dan 103 dengan tarif 4.500 per jam langsung. Caranya langsung aja kita jumlahkan ketiga total dari masing-masing pesanan. Rp2.500 ditambah 4.000 ditambah 3.000 sama dengan 9.500 jam kerja langsung dikalikan dengan 4.500 jam kerja per jam kerja. Jadi kita ambil 9.500 CKL, kita kalikan dengan tarif dari pembebanan BOP kepada pesanan. Totalnya adalah 42.750. Untuk jurnalnya work in process pada apply FOH cost. Sebesar 42.750.000. Untuk selanjutnya, yang F. Yang F, pesanan nomor 101 dan nomor 102 diselesaikan dan langsung dijual secara kredit masing-masing sebesar 125 juta dan 135 juta. Selanjutnya, untuk jurnal F. Jurnal F, karena barang sudah diselesaikan, maka diserahkan langsung kepada pemesan. Pertama, kita hitung dulu harga pokok dari masing-masing pesanan. Dari masing-masing. Sekarang kita akan membuat perhitungan harga pokok dari masing-masing pesanan. Kita buat di sampingnya ya.
Untuk pesanan 101 kita lihat dia memiliki biaya di awal untuk biaya bahan baku pesanan 101 kita masukkan 2.500.000. Kemudian untuk di pesanan 102 sebesar 600.000. Untuk biaya tenaga kerja sebesar 2 juta rupiah untuk di pesanan 101 dan pesanan 102 sebesar 1 juta rupiah. Untuk biaya overhead pabriknya sebesar 1 juta rupiah. Pesanan 102 sebesar 400.000. Ini kita total dulu jadinya. Biaya selama bulan Oktober, yang pertama adalah biaya bahan baku, pesanan 101 51.600.000, pesanan 102 sebesar 42 juta, dan pesanan 103 adalah 14.575.000. Untuk biaya tenaga kerja selama periode bulan Oktober, pesanan 101 sebesar 20 juta, pesanan 102 40 juta, dan pesanan 103 18 juta. Untuk biaya overhead pabriknya, kita hitung dari jam kerja, kita masukkan nominal dari, karena ini tidak kita rinci, kita hitung ulang dari total jam kerja masing-masing dengan pembebanan tarif sebesar 4.500 per jam kerja langsungnya. Untuk biaya overhead pabrik pesanan 101, jam kerja langsungnya, total jam kerja langsungnya ada 2.500 dikali tarif pembebanan BOP-nya sebesar 4.500 rupiah, hasilkan 112.500.000. Untuk pesanan 102, jam kerja langsungnya sebesar 4.000 jam kerja dikali tarif, berlaku sama untuk pesanan 103 dengan jam kerja langsung sebanyak 3.000 jam kerja langsung. Kemudian kita jumlahkan kita lanjutkan untuk menjumlahkan biaya dari PDP awal,
ditambah dengan biaya selama bulan Oktober. Setelah kita mengetahui harga pokok dari masing-masing pesanan, kemudian kita jurnal penjualannya. Karena dijual secara kredit, berarti kita buat akun receivable pada sales. Total harga jualnya, pesanan 101 dijual sebesar 125 juta, dan pesanan 102 dijual seharga 135 juta rupiah. Totalnya 260 juta, kemudian kita menjurnal harga pokok dari produk tersebut, yaitu cost of goods sold pada finished good. Ini terbalik ya, maaf. Mestinya kalian jurnal dulu si cost of goods sold-nya, baru kita jurnal si penjualannya. Nominalnya kita dapat dari ini, kita tambahkan dengan pesanan 102. Maaf, ini ada kesalahan. Iya benar. Oke, kita sudah bisa lihat jurnalnya. Kemudian selanjutnya kita jurnal G, setelah memberikan 5% potongan tunai, nilai bersih piutang usaha sebesar 247 juta berhasil ditagih. Sekarang 247 juta. Jurnal G. Total piutang sebelumnya adalah 260 juta. Dengan diberikannya potongan, maka berkurang pula total kewajiban dari customer kepada kita. Kita hitung, dari 260 juta total akun receivable-nya, kita kurangi dengan sudah ya, 260 juta kita kurangi dengan potongan pembelian yang kita berikan.
kita dapat hasilnya 240 juta sesuai dengan yang ada di soal. Kita jurnal diskon pembelian, diskon penjualannya. Dikali 13 juta. Kita kreditkan akun receivable-nya. Oke, sesuai ya. Kemudian jurnal H. Beban pemasaran dan administrasi di luar gaji yang dibayar selama bulan tersebut berjumlah 15 juta. Ini di luar gaji. Jadi kita akan menjurnal pertama marketing and administration expense. Sebesar 15 juta. Kemudian biaya overhead lain-lain dibayar secara tunai. Yes. Kita jurnalnya FOH control karena dia biaya overhead sebesar 22.680.000. Kemudian kreditnya cash karena dibayar semua, jadi kita kreditkan. Rp37.680.000. Lanjut, ada di sini penyusutan mesin pabrik sebesar 2 juta. Untuk penyusutan kita masukkan ke dalam beban. Bukan beban, kita betik biaya overhead pabrik. Jadi FOH control. Di debit ya. Pada akumulasi depresiasi. Dia masuk ke dalam FOH control karena merupakan barang yang digunakan adalah barang atau aktiva yang digunakan adalah aktiva yang digunakan untuk memproduksi produk perusahaan. Untuk penyusutannya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, pelunasan utang selain beban gaji sebesar 85 juta rupiah. Selain gaji, jadi kita buat sebagai akun payable di debit ya. Pada cash sebesar 85 juta rupiah. Selanjutnya,
Selisih biaya overhead ditutup ke harga pokok produk yang dijual. Caranya adalah kita jumlahkan FOH control dan juga apply FOH. FOH cost dan juga FOH control. Kita rinci dulu. Ini itu cuma satu ya. Dan tadi kemudian di bawahnya FOH control. Kita jumlahkan yang di debit dulu. Karena tidak ada, kita langsung jumlahkan keseluruhannya. Kita ulang ya, karena ada kesalahan. Oke, ini dia hasilnya. Tadi ada kesalahan. Kemudian kita jumlahkan terlepas dari negatif atau positif. 7.450 karena dia nilainya lebih kecil daripada yang dibebankan dari yang sebenarnya, maka ini disebut under apply. Lalu kita jurnal. Jurnalnya FOH control di debit. FOH controlnya di kredit. FOH control di kredit pada cost of goods sold. Cost of goods sold pada FOH control.
7,950.000. Oke, selesai. Begitu juga